Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana hidup di dalamnya, di dalam takut akan Dia dan menjalankan apa yang menjadi kehendaknya. Saudaraku, firman hidup, dan kali ini kita akan berbicara firman sumber pengharapan. Firman sumber pengharapan, dan kita akan membaca Alkitab dari Mazmur. Mazmur nomor 130 ayat yang pertama sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Saudaraku yang kekasih, ketika kita membaca Mazmur dengan jelas kita melihat betapa pemahaman penulis Mazmur adalah satu pemahaman yang utuh tentang ketuhanan. Bahwa ikut Tuhan tidak serta-merta semuanya menjadi mudah dan gampang. Bahwa tidak serta ikut Tuhan maka sakit menjadi sembuh, lalu kemudian yang miskin jadi kaya. Tidak. Dan Alkitab di mana? Di PLPB pun tidak ada yang berdiskusi soal itu. Itu adalah asumsi yang sebetulnya agak berlebihan. Bahwa orang sakit ada disembuhkan Tuhan, ya dan amin. Jangankan sakit, ingat selalu kalimat saya, orang mati pun bisa dibangkitkannya. Bahwa ada orang yang miskin kemudian menjadi kaya, ya dan amin. Karena jangankan miskin, Daud itu gembala tapi jadi raja. Nah, itulah Tuhan. Tetapi tidak serta-merta itu bisa digeneralisasi lalu semua begitu. Dan kalau tidak begitu, lalu judulnya gampang, kurang iman. Ini bahaya setengah mati karena tidak sejalan dengan firman. Nah, pergumulan pemazmur menjadi amat sangat menarik ketika dia berkata, dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, iya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada permohonanku. Saudaraku yang kekasih, si pemazmur sadar betul gambaran yang diberikannya ada dalam keterpurukan dan kengerian dari jurang yang dalam. Dengan segera jurang yang dalam mengingatkan kita, menyadarkan kita ketidakmungkinan keluar dari tempat yang menakutkan. Terpuruk di dalamnya, tidak berdaya, itulah yang dialami oleh pemazmur. Di jurang yang dalam. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Di jurang yang dalam itulah dia berseru kepada Tuhan. Jadi orang benar ada di dalam jurang. Ada loh. Ya, dan dia berteriak kepada Tuhan. Dan gambaran perteriakannya itu bukan gambaran gampang seperti aku sakit dalam nama Yesus engkau berkuasa sembuhkanlah. Tidak. Aku di sini di jurang ini. Tuhan dengarkan suaraku. Emang Tuhan gak dengar suara dia apa? Tapi itulah pergumulan yang jujur dari seorang anak Tuhan. Kita seringkali membuat satu bahasa itu bahasa sugesti. Yakin, percayalah. Padahal sebetulnya iman kita tidak nyampe ke sana. Oh tapi buktinya dia nyampe Pak. Kalau betul imanmu itu lempeng, imanmu itu bagus, bersih. Pasti kelakuanmu bersih luar biasa. Pasti hidupmu mencintai Tuhan. Dan akan mampu mengabaikan kepentingan diri. Itu pasti. Tapi nyatanya kan tidak begitu kan. Nah karena itu harus berhati-hati. Karena firman Tuhan doa bukan mantra. Tapi menaklukkan diri kepada kehendak Allah. Doa adalah menemukan apa yang menjadi kebenaran dan tuntutan Tuhan dalam kehidupan. Di sini pemazmur dia berteriak. Aku ada di jurang yang dalam. Di kesulitan, kepahitan, kegetiran kehidupan. Aku ada di jurang yang dalam. Persoalan yang tidak bisa aku lepas daripadanya karena jurangnya dalam. Karena itu Tuhan dengarkan suaraku. Biar telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Begitu memelasnya. Entah sudah berapa lama dia berteriak. Entah sudah berapa lama dia berseru. Supaya Tuhan menaruh telinga dan mau mendengarkan jeritannya. Saudara bilang itu tandanya orang berdosa. Ini pemazmur saudaraku yang menulis mazmur dan kau baca. Ya. Ini pergumulan orang-orang beriman. Penulis mazmur itu bukan orang-orang recehan. Mereka bergumul dalam kehidupan memahami kebenaran. Jadi mereka adalah orang yang mengerti kebenaran. Dan mereka tahu menempatkan diri dan bergumul. Menjerit kepada Tuhan. Nah saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan oleh si pemazmur. Kepadamu aku menjerit berikanlah telingamu. Karena engkau ya Tuhan. Kalau engkau ingat kesalahan. Ya Tuhan siapa yang dapat tahan. Wah luar biasa ya. Pemazmur sadar betul. Kalau Tuhan memperhatikan kesalahan manusia dan menghukumnya. Siapa yang kuat saudara-saudara? Pendosanya kita ini. Selalu bikin salah. Karena itu terlalu banyak orang lupa diri dan merasa dirinya hebat dan dekat dengan Allah. Selalu ngobrol dengan Allah, dengar suara Allah. Tapi bagaimana kehidupan kesehariannya? Saya selalu bersyukur kalau ada orang seperti itu. Karena apa? Pasti hidup mereka luar biasa akan jadi panutan dimanapun, kapanpun. Tapi yang repot pengakuan besar. Tapi jadi panutan tidak. Yang ada jadi batu sandungan. Ini bahaya. Maka itu kita harus berani memeriksa diri kita, saudara-saudara, supaya kita jangan jadi salah merasa diri dekat Tuhan, tapi jadi batu sandungan. Oleh karena itu pemazmur sadar betul kalau Tuhan menatap kesalahan, maka hanguslah kita, habislah kita. Di dalam konteks perjanjian lama itu sangat terasa sebelum Kristus datang ke dalam dunia menjadi pengantara. Maka antara manusia dan Allah itu nun jauh di sana, terpisah besar, transenden istilahnya. Jauh. Sehingga kengerian kepada Allah adalah kengerian yang amat sangat luar biasa. Di situ manusia bergumul. Di situ manusia bertanding dan berkelahi, saudara-saudaraku. Ini menjadi satu pertandingan yang sengit. Bagaimana Tuhan yang memang adalah sumber pengharapan itu. Kalau sampai dia menghitung salah kita, habislah kita. Maka pemazmur di bagian lain berkata, berbahagialah mereka yang kesalahannya tidak diperhitungkan. Iya betul. Kalau diperhitungkan habislah kita. Lalu bagaimana dengan orang-orang hidup perjanjian baru, saudaraku? Orang-orang hidup di perjanjian baru tidak serta-merta karena dosanya dia langsung mati dan kena tulah. Bahkan seringkali Tuhan membiarkan seseorang sukses dalam kejahatannya. Ketika dia bergereja atau kemudian ketika dia hidup. Lalu dia bersaksi atau apa saja yang dilakukannya, bahkan berkhotbah seperti saya pendeta begitu ya. Tapi kelakuannya nggak beres. Yang repot itu berhasil pula lagi. Berhasil gereja dibangunnya, berhasil pertumbuhan jemaatnya, berhasil ekonomi, semua sukses. Tapi di situ Tuhan sedang melepas dia. Sudah tidak lagi ngurusin dia. Dia menjadi anak kesayangan setan yang diurus setan. Itu yang paling mengerikan. Karena dia tetap menyebut nama Tuhan, ketika dia tetap menyebut nama Yesus, tapi dia jauh dari Tuhan. Itulah sebab ada ayat.
Tidak setiap orang menyebut namaku Tuhan, Tuhan masuk surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Matius 7:21 clear sekali, jelas sekali. Lalu ada yang bilang, aku mengusir setan dalam namamu, bernubuat dalam namamu, bikin mujizat dalam namamu. Yesus dengan segera menjawab mereka, enyalah pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Loh, kalau gak kenal kok jadi? Karena Tuhan biarkan mereka memakai namanya, Tuhan biarkan mereka memanipulasi nama Yesus dan mereka berhasil. Tapi itulah yang mengerikan. Karena mereka akan kecelek pada akhir kehidupan. Ditolak. Si pemazmur di sini adalah orang yang jujur melihat dirinya. Maka dia selalu tahu menempatkan dirinya di hadapan Allah. Dia tahu bagaimana situasi pelik di dalam jurang maut. Dan dia tahu dia salah. Dan kalau Tuhan menghitungkan salahnya, habislah dia. Karena itulah dia memohon belas kasihan Allah. Ya Allahku, ya Tuhanku. Janganlah kau hitung salahku. Karena hanguslah aku karena itu. Waduh. Dan bisa kita tangkap di sana, saudara. Kesadaran ketidakberdayaan sebagai seorang anak manusia. Ini yang langka dalam sekarang ini. Semua orang Kristen merasa dirinya super hebat, pahlawan, hero, jagonya luar biasa. Tapi dalam panggung kehidupan payah luar biasa. Ini saya pikir perlu mengingatkan, menyadarkan kita. Supaya kita menjadi utuh sebagai seorang percaya. Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Dikatakan oleh pemazmur. Di dalam percayanya dikatakannya begini, tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Waduh, hebat ya. Dia sadar dia salah, tapi dia sadar dia salah, namun dia percaya di dalam kejujuran jeritannya. Di dalam kesungguhan teriakan hatinya, di dalam segala kelemahan, kekurangannya, Tuhan akan menyedengkan telinganya. Tuhan akan mengampuni kesalahannya. Karena memang dia adalah pengampun. Itu sebab dia ditakuti orang kalau sampai dia tidak mengampuni. Maka barang siapa dapat pengampunan Tuhan harusnya apa? Hormat, tunduk, jaga diri betul-betul. Bukan mempermainkan. Karena jikalau engkau tidak mendapat pengampunannya, maka habislah. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Setiap orang harusnya tahu memainkan dirinya. Ketika orang berbuat salah, dapat hukuman mati ketika disidang. Habislah, tidak ada harapan lagi, udah masuk. MA sudah ditolak kasasinya. Ya, mau PK pun tak lagi berdaya karena nggak ada data terbarunya. Apa harapannya terakhir? Ya tinggal gerasi presiden. Kalau ada gerasi, syukurlah. Karena itu presiden harusnya orang yang ditakuti orang. Disegani karena dia punya kekuatan untuk memberikan gerasi sehingga hukum seseorang bisa dipotong atau bahkan dibebaskan. Karena itu aneh sekali kalau presiden tidak punya wibawa. Dengan segala hal yang sudah diberikan padanya. Itu namanya menghina jabatan sendiri. Dan paling parah tentu menghina dirinya. Sampai membuat dirinya terhina dan dihina orang. Padahal dia berkuasa dan punya kekuatan yang menempel pada dirinya ketika dia menjadi seorang presiden. Begitulah hidup kita, begitulah para pemimpin. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan pemazmur akan Tuhan sangat jelas. Bagaimana dia mengenal Tuhan Allah itu sebagai orang yang pendapat sebagai Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan pengampunan itu. Oleh karena itulah dikatakannya, aku menanti-nantikan Tuhan. Saudara-saudara, pada akhirnya si pemazmur sadar betul. Pergumulan pertolongan dalam kehidupannya adalah menantikan pertolongan Tuhan. Pergumulannya dalam kehidupan adalah bagaimana mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pergumulannya di dalam kehidupannya, bagaimana dia menjalani hari-harinya. Sehingga sungguh-sungguh ia menjalani itu di dalam takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firman-Nya. Pengharapan hanya ada satu kepada firman yang hidup. Pengharapan hanya ada satu kepada Tuhan itu. Dan disitulah dia mengharapkan akan firman Tuhan yang hidup. Ini luar biasa ya. Tuhan, aku berdosa. Janganlah kau hitung dosa-dosa dan salahku. Hanguslah aku kalau begitu. Aku percaya Engkau yang Maha Kasih dan Pemurah. Engkau mengampuni. Tolonglah aku. Sehingga dia berperkara dengan Tuhan dan siap disidik oleh Tuhan. Bahwa kemarin memang dia salah tapi sudah menyadarinya.
dan dia mau berdamai dengan Tuhan karena memang itulah satu-satunya pengharapan untuk bisa mendapatkan kehidupan. Maka dikatakannya, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti. Aku mengharapkan firman-Nya, karena memang tidak ada lagi yang diharapkan kecuali firman hidup, itulah kehidupan. Karena itulah dikatakan firman sumber pengharapan yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan. Dan kekuatan pengharapan kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan yang hidup itu amat sangat luar biasa. Maka diberikan gambarannya, ya, jiwaku mengharapkan Tuhan. Ini kekuatan imannya menaruh harapan kepada Tuhan. Lebih daripada apa? Pengawal mengharapkan pagi. Apa artinya pengawal mengharapkan pagi? Saudara-saudara, kalau seorang pengawal bertugas menjaga malam, maka sepanjang malam dia harus penuh dengan kehati-hatian. Sepanjang malam dia harus berjaga-jaga dengan sungguh-sungguh supaya jangan ada musuh datang dan dia kecolongan, maka bukan saja musuh itu nanti bisa berbuat sesuatu, tapi jabatan dia besok pasti hilang dan bisa jadi nyawanya pun akan dicabut oleh raja. Karena membahayakan kerajaan. Karena itu ketika penjaga itu bisa melewati malam, wah bahagianya setengah mati. Bukan saja datang pagi dan istirahat, itu nomor 2. Tetapi bahwa dia sudah menyelesaikan tugas dan tidak ada yang salah. Menyelesaikan tugas semuanya aman dan berjalan sebagaimana mestinya. Itu loh kepuasannya. Disitulah letak kebahagiaannya. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, lebih daripada pengawal yang mengharapkan pagi menjadikan gambaran yang sangat luar biasa dari kehidupan seorang pengawal yang hidup matinya ditentukan berhasil atau tidak tugas pada malam itu waktu dia berjaga. Maka pagi adalah keselamatan jiwanya, itu gambaran. Sekaligus keselamatan karir dan seterusnya yang mengikutinya. Begitulah seharusnya orang percaya menaruh harapnya kepada Tuhan. Bukan hanya asal harap kalau lagi susah, harap kalau lagi payah. Tapi setiap hari tidak menaruh hidup harap pada Allah itu. Itu menjadi masalah dan malapetaka yang mengerikan saudara-saudaraku yang kekasih. Oleh karena itulah, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Berharaplah pada Tuhan, ada kasih setia. Jadi di dalam bagian-bagian ini, pertama tadi sadar akan dosa dan salahnya. Karena itu dia menjerit dan memohon supaya Allah tidak berhitung dengan dia atas kesalahan-kesalahan yang ada. Tetapi bagaimana kemudian di tengah pergumulan persoalan dia menjerit. Dia menaruh harapnya pada Allah. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang pengampun. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih setia. Kenapa? Karena Allah adalah Allah yang mengadakan pembebasan. Karena Allah adalah Allah yang membebaskan tidak hanya dari musuh, tapi dari dosa-dosa umatnya. Waduh. Puji Tuhan. Itulah Allah kita yang hidup itu. Gambaran yang sangat luar biasa yang diberikan pemazmur. Mendorong kita untuk tahu menempatkan diri dan menaruh harap kita kepada Dia yang hidup, kepada Allah yang ajaib. Apa yang dikatakan pemazmur mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup di dalam keseharian kita dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita di dalam Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, firman itu sumber pengharapan. Firman itu sumber kehidupan. Firman itulah tempat di mana seharusnya kita hidup dan melayani dengan sungguh-sungguh. Firman itulah tempat di mana seharusnya kita melakoni keseharian kita dan memenangkan pertempuran kita untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Disitulah seharusnya kita betul-betul mendemonstrasikan keimanan kita sebagai orang yang percaya, yang hidup dan berharap kepada Allah yang hidup itu dan menyerahkan seluruh pengharapan kepada Dia, batu karang yang teguh. Karena pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang tepat. Pengharapan kepada Allah adalah pengharapan yang tidak akan salah. Mengapa? Karena Allah bisa menjamin segala apa yang dikatakan dan dikerjakannya. Allah bisa menjamin dan mengerjakan segala apa yang mesti kita kerjakan di kehidupan ini. Di sanalah kita berjalan dan berkelahi, bertanding di keseharian kehidupan. Bagaimana mewujudkan kehidupan untuk kemuliaan nama Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Disitulah hidup kita penting. Dengan sungguh-sungguh kita menjalani hari-hari kita. Dengan sungguh-sungguh kita melakoni hidup kita. Dengan sungguh-sungguhlah kita boleh membangun pengharapan penuh kepada Tuhan. Dan hidup dalam pengharapan yang utuh. Dan, ini yang menarik, kita boleh melihat
bagaimana dia melengkapi, menolong, menuntun, membimbing kita di keseharian kehidupan kita. Alangkah amat sangat luar biasa. Tidakkah engkau rindu? Tidakkah engkau bergairah? Karena itu jalanilah hari-harimu di dalam takut akan Tuhan. Mungkin engkau sedang ada di jurang yang dalam, kesulitan, kepahitan, kegetiran. Ingat dia menolongmu. Tapi jangan lupa akan dosa-dosamu. Bukan untuk kau ingat-ingat, tapi sadar dan perbaikilah. Memohonlah belas kasihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan. Tapi ingat seperti yang dikatakannya, jangan ulang-ulangi lagi. Diampuni, ulangi, diampuni, ulangi. Itu masalah kita pula itu. Dan kemudian bagaimana kita menaruh harap karena dia punya kasih setia. Harap yang kuat karena dia adalah Allah yang pengampun. Harap yang kuat karena dia yang membebaskan kita dari seluruh kutuk dan kesalahan di kehidupan. Dia akan menopang kita, membawa kita untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu tidak salah berharap kepada dia. Dan Alkitab berkata, celakalah siapa yang menaruh harapnya kepada manusia. Mengapa? Karena manusia dan manusia sama adanya sekalipun dia raja. Yang beda cuma jabatannya. Sama makan pagi, siang, sore. Sama darahnya merah. Sama kehabisan darah, sama-sama mati juga. Mau raja kayak mau apa kayak iya sama. Singa tak peduli ketemu siapapun pakai mahkota atau tidak dicakarnya itu. Terekamnya itu kan. Kefanaan aja yang ada pada menempel pada seorang raja. Maka kalau kau mau berharap jangan pada manusia, itu bodoh. Karena engkau sedang berharap pada dirimu yang tak berdaya. Kan lucu. Kau tidak masalah anggap diri, rasa diri tidak berdaya. Lalu mau coba minta tolong manusia karena kau pikir dia berdaya. Padahal manusia sama saja dengan dirimu. Mungkin hari itu kau tidak punya uang, dia punya uang. Tapi belum tentu dia punya hati untuk memberikan uangnya. Lalu kau jadi kecewa, lalu marah. Sama kan? Jangan berharap pada manusia. Tapi berharaplah pada Allah dan hiduplah benar. Lakukanlah apa yang menjadi kehendaknya. Supaya dia berkenan membuka pintu berkatnya. Sehingga kita diberinya kekuatan untuk menanggung segala perkara kita. Dan dengan kekuatan yang diberikan kita bisa menjalani hari-hari kita. Dengan kekuatan yang diberikan kita bisa menumbuh kembangkan kehidupan yang semestinya. Bagaimana hidup berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidakkah kita rindu hidup bersama dengan Dia? Oleh karena itulah firman sumber pengharapan. Bagaimana engkau punya pengharapan kuat kalau tidak pernah baca firman itu? Bagaimana kau tahu kau dijamin hidupmu kalau kau tidak mengerti isi firman itu? Oleh karena itu. Bacalah, ngertilah, imanilah, lakukanlah. Maka semakin engkau mengenal firman dan taat pada firman, semakin kuatlah pengharapan dalam menjalani kehidupan. Itu kata kuncinya. Tapi banyak orang Kristen selalu berdoa, Tuhan tolong aku percaya padamu, berharap padamu. Tetapi tidak berubah di hari-hari hidupnya. Itu mengerikan. Ia hanya memohon dan memohon, tetapi perilakunya tetap sama. Itu menakutkan. Tapi orang yang berharap pada Allah hanya karena tahu firman yang benar. Maka orang yang berani pada Allah berharap pasti orang yang murni hatinya. Karena orang yang salah akan takut dan gentar. Allah bisa memurkainya. Allah pun menasihati, Allah pun menghardik orang-orang Israel. Ketika dia berkata lewat Yesaya, bukan telinganya kurang tajam untuk mendengar keluh kesah kita. Atau tangannya kurang panjang menjangkau kita. Tetapi apa? Dosa-dosamu lah yang membuat dia memalingkan wajahnya. Semoga itu jauh dari kita. Karena itu apa? Sadar dirilah. Bercerminlah pada Alkitab, pada firman hidup itu. Di mana posisi kita, seperti apa kita. Bagaimana hari-hari kita. Supaya kita tidak menjadi salah. Tapi hidup benar di hadapannya. Maka pengharapan akan hidup bertumbuh kuat di keseharian kita. Firman Tuhan, sumber pengharapan. Itulah kenyataan yang tak terbantah. Milikilah, renungkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Tolong kami, tuntun kami, bimbing kami di keseharian pergumulan kami. Supaya kami terus berjalan pada jalan-Mu, melakukan apa yang Tuhan mau, hidup seperti kehendak Tuhan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa, menyerahkan supaya sungguh pengharapan kami penuh kepadamu di dalam-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Ajari kami menghidupi kebenaran di dalam pengharapan dan dihidupi oleh pengharapan sehingga bertindak benar di kehidupan. Demi Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa, kami memohon. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait.
Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.